Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan pajak semua? Berjumpa lagi dengan kami, penyuluh KPP Madya 2 Bandung di podcast KPP Madya 2 Bandung, Bincang Pajak. Tentunya bersama kita ya Pak ya, kembali lagi di awal tahun mungkin ya Pak. Awal tahun dan ini adalah podcast kita yang perdana ya di 2024. Bersama saya Suci, penyuluh KPP Madya 2 Bandung, dan juga dengan Bapak Susanto. Dan kita semua, kita berdua sama-sama penyuluh ya di KPP Madya 2 Bandung. Nah, podcast tahun ini ada yang berbeda, Pak. Jadi kita kan biasanya bikin serial gitu ya. Iya, kita ada berseri. Tahun lalu kita sudah full tentang KUP ya, serial KUP. Jadi tahun ini ada yang bisa tebak? Nah, apa ya? Mungkin udah ada judulnya ya. Oh iya. Jadi kalau tahun ini kita akan mencoba membahas satu persatu tentang pajak PPH. penghasilan. Jadi kita akan kupas pasal-pasal di Undang-Undang PPH ya kasusnya. Oke, gitu. Jadi ini adalah karena ini pertama, maka kita akan bahas hal yang paling pertama gitu ya. Paling pertama dan mendasar dulu. Iya, tentang pajak penghasilan. Tentang Undang-Undang Pajak Penghasilan. Sekarang kita seri yang pertama ini kita akan bahas tentang subjek pajak. Oke. Kita mulai ya Pak ya. Ya, jadi mungkin secara filosofi dulu ya, karakteristik. Boleh. Mungkin ada kawan pajak yang masih bingung pajak penghasilan, PPN atau apa, ketuker-tuker gitu Pak. Mungkin Bapak bisa mulai. Ya, jadi kalau PPH itu apa? Kemarin kita serial KUP, sekarang kita PPH. Jadi Bapak Ibu sekalian, kawan pajak semua, peraturan perpajakan itu memang kalau secara formalnya itu diatur di Undang-Undang tentang KUP yang serinya sudah kita bahas tahun lalu. Nah, secara material dia diatur di masing-masing, yaitu seperti misalnya kayak pajak penghasilan dia di Undang-Undang PPH, PPN di Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, Bea Mutra juga di Undang-Undang Bea Mutra dan seterusnya. Jadi itu secara material memang ini adalah aturan tentang PPH ya, tentang PPH. Secara filosofi PPH itu adalah pajak yang sifatnya itu subjektif. Gimana tuh Pak? Subjektif itu artinya dia subjeknya dulu harus ada. Subjeknya dulu harus ada. Jadi nggak kayak PBB. Kalau PBB kan dia pajak atas bumi dan bangunan. Nggak ada orangnya juga harusnya dipajaki. Karena kan nanya ke objek dulu. Gitu jadi ya, prinsipnya jadi kalau misalnya ada subjek pajak nggak punya tanah bangunan, tentu dia nggak bayar PBB ya. Di atas objek dulu. Nah, kalau PPH itu adalah subjeknya dulu, dia makanya bersifat subjektif dan dia itu langsung ya sifatnya. Jadi pajak langsung itu berarti dia memang utang pajaknya, tanggungannya yang nanggung memang harus dia sendiri, nggak boleh dilimpahkan kepada yang lain. Dan PPH adalah salah satu pajak yang diadministrasikan di pemerintah pusat ya guys ya. Oke, jadi itu ya kita pertama harus tahu dulu karakteristik dari dulu pajak PPH itu seperti apa. Jadi nanti nggak ketukar-tukar lagi ya Pak. Ini objek atau subjek gitu. Nah, untuk mendalami PPH ini tentunya makanya kita tadi akan membahas hari ini terkait dengan subjek pajak ya, karena itu ternyata salah satu karakteristik dari PPH ya. Karena pajak subjektif. Nah, sebagaimana kita tahu ya, jadi PPH itu dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya. Ya, jadi sekali lagi kawan pajak semua, aturan tentang PPH itu adalah diatur di Undang-Undang Nomor 7 ya, tahun 1983 dan sudah mengalami berbagai banyak perubahan ya, terakhir dengan Ciptaker, terus HPP dan seterusnya. Mungkin juga mengikuti perkembangan ekonomi dan perkembangan zaman nanti juga pasti akan berubah lagi ya. Makanya kawan pajak jangan terlewatkan ya info-info dari kami, dari KPP, dari podcast-podcast kantor pajak ya. Ada apa aturan yang berubah nanti mudah-mudahan selalu update. Nah gitu. Dan ini tentu juga kita akan bahas sesuai dengan
aturan yang berlaku saat ini. Ya. Disclaimer ya kawan pajak. Sesuai dengan update terakhir. Nah, kapan akan berubah tentu kita belum tahu. Jadi kita bahas sesuai dengan undang-undang yang terbaru saat ini masih berlaku. Iya. Oke, Pak. Jadi PPh itu pajak penghasilan yang itu dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya Kak Sylvia pada suatu tahun pajak. Nah gitu. Jadi dia terutang di 1 tahun pajak. Nah jadi dia subjek dulu tadi. Ya. Terus punya objeknya adalah penghasilan. Ketika ada subjek pajak punya penghasilan, itu nanti disebut wajib pajak. Nah, meskipun sebetulnya nanti bukan berarti setiap orang yang punya penghasilan pasti bayar pajak ya, karena kan nanti di pasal-pasal ke depan, di seri-seri ke depan kita akan bahas tentang PTKP dan tentang PTKP yang kayak gitu. Nah, dan cara pelunasannya itu nanti ada 2 macam ya. PPh itu bisa melalui pemotongan oleh pihak lain ya. Jadi misalnya kayak kita kan karyawan dapat gaji dari perusahaan atau dari instansi. Iya, kita nggak bayar sendiri gitu kan? Kita nggak bayar sendiri, karena kan kita dipotong. Nah, kewajiban kita nanti melaporkan. Kecuali kalau kita punya usaha lagi sendiri, ya itu berarti atas usaha kita sendiri kita harus bayar sendiri, gitu. Jadi tata cara pelunasannya ada 2. Ada 2 ya, kawan pajak ya, bisa bayar sendiri atau melalui pemotongan ya. Oke, jadi nggak usah kalau lagi ya, kok saya harus bayar sih, padahal saya bekerja misalnya, kan belum tentu ya, ternyata misalnya ada yang memang dipotong. Kalau bekerja sih biasanya dipotong ya Pak ya, oleh pemberi kerja gitu ya. Tapi mungkin yang usaha atau ada penghasilan lain yang memang belum dipotong pajaknya, itu bisa melalui mekanisme membayar sendiri. Ya. Oke, kemudian langsung ya Pak ke subjek pajak itu. Ya, subjek pajak. Gitu ya. Karena tadi PPh itu subjektif, jadi kita bahas dasarnya ya. Subjek pajak itu ada berapa, Kasih? Ada 4. Oh, ada 4 ya. Udah tahu ya jawaban. Ya, subjek pajak ada 4. Ada 4 ya. Jadi subjek pajak ada 4. Yang pertama itu bisa orang pribadi. Kemudian juga ada warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Kemudian ada badan, dan terakhir BUT. Itu sih Pak. Kalau saya pernah lihat sih Pak, ada 4. Benar nggak Pak? Oke, iya. Enggak. Itu yang apa tadi? Warisan belum terbagi. Artinya berarti ketika ada orang meninggal, terus dia meninggalkan warisan ya, belum terbagi. Ya. Berarti warisan itu dia sebagai subjek pajak gitu ya? Iya, betul Pak. Oh iya gitu. Jadi contohnya itu misalnya si Tuan A lah gitu ya. Ya pengusaha udah tua tuh. Usahanya itu mungkin ya bengkel gitu lah, tapi maju, tapi dia bukan PT, bukan apa, memang usahanya sendiri, dia usaha orang pribadi. Terus ternyata begitu dia meninggal itu memang nggak langsung dibagi ya usahanya. Berarti atas penghasilan nanti yang diterima oleh unit usaha ya, sebagai nanti warisan belum terbagi itu harus bayar pajak juga berarti ya. Betul. Karena dia sebenarnya ada penghasilannya gitu kan di situ, tapi ya ada penghasilannya karena subjeknya kan itu siapa, kan tidak mungkin yang sudah meninggal kan Pak, kasihan. Oh ya, jadi subjeknya adalah warisan belum terbagi. Itu ya. Ketika nanti dapat penghasilan dia harus bayar pajak juga. Ya gitu Pak. Nah, itu jadi sekali lagi itu ada orang pribadi, warisan belum terbagi, badan usaha ya, badan usaha itu bisa apa? Bisa PT gitu ya Pak. Oh ya, PT terus apa ya, koperasi. Apa lagi? Mungkin sekarang ada yang baru itu yang apa ya, yang PT perseorangan. Oh, PT perseorangan. Ya, PT perorangan itu kan masuk ke badan juga ya. Oh, itu badan juga ya, itu memang Bapak Ibu sekalian kawan pajak, jadi memang berdasarkan undang-undang UMKM itu memang diizinkan untuk orang pribadi itu karena dia mungkin modalnya belum gede, dia boleh membuat namanya PT perorangan, dan itu dipermudah cara membuatnya, dan itu termasuk badan ya. Jadi secara pajak dia dikategorikan sebagai badan usaha. Nah kalau kayak perkumpulan apa gitu misalnya, bisa juga perkumpulan ibu-ibu arisan itu ya, kalau memang mendirikan suatu perkumpulan, soalnya ada aktanya gitu dan ada kegiatan usahanya, itu termasuk badan juga Pak. Ya. Kalau yang tadi bentuk usaha tetap itu apa itu? Itu saya jawab dulu ya. Menurut saya. Oke. Sebenarnya kalau BUT itu ya, atau bentuk usaha tetap itu
secara umum dipersamakan dengan subjek pajak badan ya Pak ya. Dan itu kalau misalnya di undang-undangnya itu adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh satu orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, dua orang pribadi yang ada di Indonesia tapi tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Terus dipergunakan juga oleh badan yang tidak didirikan atau tidak berkedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan. Jadi prinsipnya gitu. Dia jadi adalah kayak semacam unit orang pribadi atau badan yang ada punya, di luar negeri lah gitu. Ada di luar negeri tapi dia punya tempat kegiatan usaha lain atau di Indonesia. Perwakilan di Indonesia untuk melakukan suatu kegiatan usaha. Nah, itu disebut BUT. Nah, itu contohnya apa? Sebenarnya kalau di undang-undangnya banyak ya Pak. Oh banyak ya? Ada cabang perusahaan dari luar negeri. Termasuk pabrik misalnya, ada pabriknya di Indonesia. Pabrik. Kemudian bengkel. Gudang. Apalagi ya banyak ya Pak. Ya banyak. Ya, ruang promosi dan lain-lain ya. Apapun itu ya ketika dia adalah sebagai perwakilan dari orang pribadi atau badan yang tidak berkedudukan di Indonesia. Itu tapi melakukan kegiatan di Indonesia adalah sebagai bentuk BUT. Termasuk misalnya kayak manajemen lisensi yang gitu-gitu ya harus BUT ya Pak. Nah sebenarnya secara umum ya dipersamakan dengan badan ya, cuman memang kita tidak bisa mengkategorikan sebagai badan ya, karena tadi kan berbeda ya ternyata. Ya. Ada bentuk usaha tetap. Ya, bentuk usaha tetap. Jadi sekali lagi kawan pajak, BUT adalah bentuk usaha tetap, bukan badan usaha tetap ya. Ini sering keliru kadang-kadang. Oke, ya benar. Bentuk usaha tetap ya Pak. Oke, berarti tadi udah sedikit kita kupas ya. Jadi ada yang 4 tadi ya, subjek. Nah, ternyata di PPH ini subjek pajak itu memang sebenarnya nggak di PPH ya. Nanti mungkin di PPN juga subjek pajak itu akan dibagi-bagi lagi. Nah, kalau di PPH ini kita lihat apakah subjek pajak ini termasuk subjek pajak dalam negeri atau subjek pajak luar negeri. Nah yang subjek ini kayaknya pajak perlu dijelaskan ya. Ya dibahas nih, soalnya kalau sebagai orang bule gitu ya Pak, atau misalnya orang yang blasteran atau apa mungkin agak bingung nih kalau itu subjek pajak saya tuh saya harus lapor di sini atau di negara saya misalnya, atau saya bekerja di luar negeri, saya lapornya di mana gitu loh Pak. Kan banyak ya mungkin kawan pajak yang bingung dengan berbagai kondisi. Oke, jadi kita mungkin dari subjek pajak dalam negeri dulu Pak. Itu apa aja? Saya ya termasuknya Pak. Oke, kita kan orang Indonesia. Kita orang Indonesia. Subjek pajak dalam negeri. Jadi itu tentunya adalah orang pribadi yang pertama ya, tentu yang bertempat tinggal di Indonesia. Itu subjek pajak dalam negeri. Terus jadi kita WNI bertempat tinggal di Indonesia itu tentu adalah subjek pajak dalam negeri ya. Terus yang dalam 1 tahun pajak berada di Indonesia dan punya niat untuk jadi kalau misalnya ada orang luar negeri nih ternyata ya, orang luar negeri terus dia berada di Indonesia, itu secara aturan kalau dia lebih dari 183 hari dalam 1 tahun pajak dia juga subjek pajak dalam negeri ya Pak. Ya. Atau mungkin juga ada warga negara asing ya. Terus saya kayaknya baru beberapa hari di Indonesia. Baru 5 hari gitu ya. Cuma lihat tapi betah gitu ya Pak. Lihat orang-orang Indonesia kok kayaknya ramah gitu ya. Jadi kayaknya enak nih tinggal di Indonesia. Terus dia berniat tinggal untuk di Indonesia, ya dia juga bisa sebagai subjek pajak dalam negeri. Oh gitu bisa ya Pak ya, berarti ya. Kalau berarti kawan pajak nanti kalau ada yang memang berniat untuk tinggal di Indonesia, baru niat juga bisa ya Pak ya. Ada teman-temannya orang luar negeri. Ada teman-temannya yang berniat untuk tinggal di Indonesia, bisa langsung daftar aja. Daftar NPWP ya, menjadi subjek pajak dalam negeri. Selain orang pribadi, berarti ada badan juga ya Pak ya? Ada badan ya. Badan tentu yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia ya. Oke. Badan itu kalau kayak kita gitu Pak, misalnya kantor kita kenapa badan? Badan kita. Kantor kita misalnya kayak sekarang KPP Madya 2 Bandung. Nah, itu termasuk ini ya, jadi memang tidak semua badan meskipun dalam negeri itu tidak termasuk subjek pajak.
Enggak Ya, semua tidak badan semua ya. badan itu Oke. meskipun dia badan dalam negeri itu tidak semuanya termasuk subjek pajak. Nah, siapa yang Ya. yang dikecualikan Badan apa dari tuh nah, yang badan apa yang dikecualikan dari subjek pajak? Yang itu adalah badan pemerintah. Ya, badan pemerintah yang memiliki kriteria tertentu. Oke, apa aja tuh? Kriterianya itu yang pertama pembentukannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan tentunya ya. Resmi lah Terus ya. pembiayaannya itu harus bersumber dari APBN APBD. Oke. Terus kemudian pemerintah pusat atau pemerintah daerah lah ya, itu kan memang biasanya kayak ya kita pemerintah pusat ya. Terus dinas-dinas juga pemerintah dinas-dinas. daerah itu juga kan pasti dia dibiayai dari APBN APBD ya. Itu bukan subjek pajak badan ya, bukan subjek pajak badan dalam negeri. Terus pembukuannya harus diperiksa oleh aparat pengawas fungsional negara. Oke. Gitu. Jadi badan-badan itu kalau memiliki kriteria ini, memenuhi syarat ini, dia bukan subjek pajak. Jadi makanya nggak ada ceritanya misalnya kantor pajak dikenai pajak gitu. Nggak ada. iya, Tapi kantor pajak sebagai pemungut pajak wajib memungut pajak atas penghasilan karyawannya. Oke. Iya, soalnya jadi ini sih Pak, jadi kalau ternyata misalnya ini KPP kan berarti bukan subjek pajak dalam negeri, tapi kok punya NPWP gitu. Tadi saya menanya sebenarnya Pak. Iya, Gitu. iya, Jadi ternyata kepentingannya NPWP Kepentingannya ini bukan sebagai subjek pajak ya Pak. Jadi bukan untuk membayar pajaknya dia sendiri, tapi untuk melakukan kewajiban pemotongannya. Pemotongan PPh atas transaksi yang lain. Misalnya dia bayar gaji karyawan, dia renov gedung, terus mungut Memakai pasal 4A2, gitu ya. jasa konstruksi, yang gitu-gitu harus pakai NPWP tentunya. Ya. Ada lagi nggak Pak selain orang pribadi, badan, Subjek pajak dalam subjek negeri. pajak dalam negeri? Oh, yang tadi. Oh, yang tadi. Yang tadi. Warisan Yang itu ya Pak. Warisan yang Oke. belum terbagi itu yang dalam negeri. Oke, siap. Berarti itu ya yang termasuk subjek pajak dalam negeri. Dan ternyata tadi walaupun dia dalam negeri gitu badan, tapi ternyata kalau misalnya memenuhi kriteria yang 4 tadi syarat ketentuan berlaku itu tidak menjadi subjek pajak dalam negeri. Nah, Oke, mungkin sudah cukup jelas ya kalau dalam negeri ya. dalam negeri. Jadi kita aman ya, sudah jelas ya subjek pajak dalam negeri ya. Ya. Kita ya Pak. Oke, kemudian kita beranjak ke ada dalam negeri, berarti ada luar negeri dong ya Pak. Ya. Misalnya itu berarti sama-sama ada orang pribadi maupun badan ya Pak yang menjadi subjek pajak luar negeri Jadi ya. prinsipnya orang pribadi ataupun badan yang dia tidak bertempat tinggal dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, itu ketika dia memperoleh penghasilan ya di Indonesia, baik melalui yang tadi ya BUT maupun tidak melalui BUT, dia tentu subjek pajak gitu. Subjek pajak. Cuman bedanya dia mungkin subjek pajak luar negeri. Bedanya dia ada di luar negeri. Gitu. Atau berada di Indonesia tetapi tidak lebih dari 183 hari dalam 1 tahun. Berarti gitu. memang ini sering dengar siapa ya 183 hari itu berarti menjadi kunci ya. Apakah ini time testnya ya? Ya, time testnya apakah orang pribadi ini atau badan ini termasuk subjek pajak dalam negeri atau dia termasuk subjek pajak luar negeri gitu ya Pak ya. Nah pertanyaannya sekarang kalau ini Kak Cici, kalau misalnya ada WNI nih, di luar negeri dia lebih dari 183 hari, itu nanti masuknya subjek pajak dalam negeri atau luar negeri ya gitu ya. Kalau itu ya luar negeri sih Pak. Ya, Cuman seingat saya ada syarat dan ketentuan juga gitu. Ya. Jadi kawan pajak kalau misalkan banyak sekarang orang itu banyak kan yang kerja di luar negeri ya Pak. Banyak kerja di luar negeri. Orang itu sudah mulai lintas border ya, lintas negara, borderless ya. Orang itu bisa kemana aja. Iya. Nah itu jadi kalau misalnya ada orang Indonesia yang berada di luar negeri lebih dari 183 hari atau memang dia memang tinggal di luar sana, negeri gitu ya. Itu bisa sebagai subjek pajak luar negeri dengan syarat ketentuan berlaku yaitu ketika dia memenuhi tiebreaker rule ya gitu. Tiebreaker rule. Tiebreaker rule. Jadi tiebreaker rule itu adalah sebuah aturan ketika ini misalnya kan bisa jadi orang itu warga negara Indonesia ada di luar negeri juga ya kan gitu loh. Bisa jadi lebih di luar negerinya lebih 183 hari. Bisa jadi dia dianggap subjek pajak dalam negerinya di sana. Bisa juga bisa dianggap subjek pajak
di sini kan nanti double kan itu secara perpajakan internasional itu nggak boleh ya. Nggak boleh. Jadi nggak boleh. Bisa ya kita berbaik hati ingin menjadi subjek pajak di sini dan di negara ini nggak bisa ya. Nggak bisa. Jadi nggak bisa. Jadi harus ditentukan dia sebagai dimana gitu ya. Dimana sebagai subjek pajak dalam negeri di negara mana. Nah, itu harus memenuhi syarat tiebreaker rule. Jadi maksudnya bagaimana caranya seseorang itu ditentukan sebagai subjek pajak dalam negeri. Jadi biasanya kalau menurut model OECD itu dia permanent home-nya di mana? Gitu. Jadi ketika dia punya rumahnya di mana ya? Dia rumahnya di mana? Kalau misalnya meskipun dia 183 hari tapi dia nggak punya permanent home di luar negeri, di Amerika misalnya, sementara di Indonesia punya jadi dia bisa tetap dalam negeri ya. Dalam negeri. Nah, kalau misalnya di sana punya, di sini punya. Ya kayak sekarang itu orang sudah ada kayak gitu ya. Rumahnya udah banyak gitu ya. Rumahnya banyak, di sana punya permanent home, di sini juga punya. Maka dia ditentukan ini dengan vital interest. Jadi secara kedekatan pribadi dengan ekonominya itu lebih banyak di mana. Nah, itu kalau misalnya lebih banyak di luar negeri ya, atau di Amerika misalnya ya contohnya, itu ya berarti di Amerika gitu. Tapi kalau nggak bisa ditentukan ya, karena kok sama aja sampai kayak saya sama-sama aja dapat sama-sama aja. Nah, itu biasanya di habitual abode. Jadi kebiasaan hidupnya itu ada di mana gitu ya. Ini dari setahun itu banyakan di mana gitu ya. Di mana ya. Dia itu seringnya di mana. Tapi kalau misalnya masih sama-sama sering, ya berarti udah keluarga negaranya aja. Oh gitu. Jadi tetap ngikut balik lagi ke warga negara ya, Pak. Oke, jadi gitu ya kawan pajak untuk yang menentukan kalau ternyata kita akan misalnya bekerja di luar negeri atau apa, kita harus tahu dulu yang namanya tadi tiebreaker rule. Oke. Nah, kalau untuk badan sih mungkin kebalikan dari subjek pajak dalam negeri ya Pak ya. Kalau badan kan, kalau dalam negeri kan berarti yang berkedudukan di Indonesia, berarti kalau subjek pajak luar negeri ya jelas badannya tidak berkedudukan di Indonesia ya Pak. Oke. Udah ya, sepertinya subjek pajak. Itu subjek pajak secara perbedaan rinci dan sih itu ya. Jadi lalu setelah tahu nih Pak, kan subjek-subjeknya tadi ada berapa? Ada 4 tadi. Ada 4 tadi. Kapan sih Pak kita punya kewajiban perpajakannya gitu? Kapan mulainya saya? Kapan kewajiban pajak subjektifnya itu ada? Iya gitu Pak. Misalnya saya lahir, apakah saya langsung menjadi subjek pajak atau saya nunggu punya penghasilan atau gimana nih kalau dari segi PPh? Jadi pajak itu terutang ketika kewajiban subjektif dan objektifnya ada. Kewajiban subjektifnya artinya kan dia subjeknya udah ada. Kalau nggak ada objeknya ya nggak terutang pajak. Gitu. Nah, pertanyaannya sekarang adalah kapan kewajiban subjektifnya itu ada? Mulainya kapan ya? Ya kalau misalnya untuk orang pribadi berarti ya ketika dia lahir kan dia sudah ada tuh. Ketika dia lahir berarti saat dilahirkan. Berarti saya tuh secara langsung ketika lahir sudah menjadi subjek pajak ya. Kan pajak. Jadi siapapun yang lahir di Indonesia, siapapun yang lahir saat itu juga dia sudah menjadi subjek pajak ya, dalam negeri. Dalam negeri. Nah, kalau misalnya orang luar negeri, misalnya kapan dia mulai sebagai subjek pajak? Misalnya dalam negeri gitu ya. Ketika dia berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia, dia bisa menjadi subjek pajak dalam negeri. Mulainya saat itu bisa jadi awal tahun, bisa jadi tengah tahun, bisa jadi akhir tahun. Kapan dia memang berniat untuk berniat tinggal di Indonesia, kemudian bikin NPWP, ya itu saat itu mulai menjadi subjek pajak dalam negeri. Nah, kapan mulai berakhirnya kalau untuk orang pribadi? Berakhirnya yaitu satu ketika dia meninggal dunia. Jadi dari lahir mulai ketika meninggal berakhir. Atau berniat tinggal di Indonesia, kemudian dia meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Memutuskan untuk meninggalkan Indonesia selama-lamanya. Di Amerika selama-lamanya gitu misalnya gitu ya Pak. Apa nih Pak? Deg-degan saya. Ya misalnya dipindah. Ternyata dia begitu ulin atau main ke Amerika, wah cocok, saya pengen di Amerika, terus habis itu saya berniat meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Nah, itu berarti kewajiban subjek dan suci sudah berakhir. Gitu. Menjadi subjek pajak dalam negerinya Amerika.
Kan pajak semua ini penting sekali. Nanti soalnya untuk tahu hal ini ya, ini pentingnya adalah untuk menghitung pasal 21 nanti ya, kita bahas di seri-seri berikutnya. Untuk menghitung pasal 21 A1-nya yang setahun itu ya, untuk menghitung pajak setahun atas penghasilan dia, itu kapan disetahunkan, kapan tidak disetahunkan, itu dari sini. Harus paham yang ini. Sering denger tuh Pak, yang di setahun. Nah, yang itu nanti kita bahas. Tapi itu dibahasin nanti ya. Tapi yang ini harus tahu dulu gitu ya. Jadi dasarnya. Kapan mulai kewajiban subjektifnya ada dan kapan mulai berakhir. Itu untuk orang pribadi. Kalau badan berarti saat didirikan ya Pak? Kalau badan berarti saat didirikan itu mulai menjadi subjek. Berarti berakhirnya ketika bubar gitu ya, badan itu bubar. Atau mungkin badannya pindah juga bisa Pak. Pindahnya pindah ke luar negeri misalnya gitu ya. Itu sama ya, orang pribadi maupun badan, ternyata badannya PTA gitu ya, pindah. Kayaknya saya lebih prefer usaha di sana. Iya, gitu di luar negeri aja gitu. Di sini dibubarin, di sana menjadi subjek pajak sana. Itu berarti berakhir kewajiban subjektifnya. Kalau misalnya orang pribadi yang nggak ada di Indonesia tadi Pak, kayak misalnya WNI yang tidak tinggal di Indonesia, berarti dimulainya ketika dia dapat penghasilan di Indonesia ya, dimulai menjadi subjek pajak dalam negeri maupun luar negeri ya. Luar negeri subjek pajak orang pribadi. Tergantung jadi, ya. Untuk subjek pajak luar negeri ya, jadi orang pribadi atau badan yang tidak berkedudukan di Indonesia, kapan dia mulainya? Ya mulainya ketika dia mendapat penghasilan dari Indonesia. Dan kapan berakhir ya ketika dia sudah nggak lagi dapat penghasilan dari Indonesia. Kalau yang ini nggak melihat ya lahir atau meninggal ya Pak. Ya, kan. Ini tergantung dia dapat penghasilan atau tidak ya. Ini artinya kan subjek pajak luar negeri ya. Dan kalau warisan yang belum terbagi, berarti tentu dimulai saat ya warisan itu ditinggalkan dan belum dibagi gitu ya Pak. Iya, dan belum dibagi. Dan berakhir ketika dia akan berakhir ketika ya sudah dibagi. Ya. Ketika sudah dibagi. Sepertinya jadi, cukup. Ini ya itu tentang ya, Pak. Subjek pajak ya. Jadi subjek pajak sudah sudah sangat rinci ya. Ada subjek pajak dalam negeri, subjek pajak luar negeri. Terus tadi juga ada badan dalam negeri yang tidak termasuk subjek pajak. Nah sekarang ada pertanyaan nih. Ya saya jadi ada yang mau nanya nih Pak. Kayak kan kalau misalnya kayak diplomat gitu Pak, dia ya itu tadi kan dia bolak-balik luar negeri atau apa, dia termasuk subjek pajak dalam negeri atau luar negeri atau bukan subjek? Ya, jadi di samping tadi ada badan dalam negeri yang dikecualikan dari subjek pajak, itu juga ada entitas tertentu atau orang-orang tertentu yang dikecualikan dari subjek pajak. Artinya dia bukan subjek pajak. Yang pertama adalah kantor perwakilan negara asing ya. Kantor perwakilan negara asing. Ya, itu dikecualikan dari subjek pajak. Artinya dia adalah bukan subjek pajak. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua adalah pejabat-pejabat perwakilan ya, diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat yang lain dari negara asing dan orang yang diperbantukan bersama mereka dan bertempat tinggal bersama mereka dengan syarat ya. Jadi dengan syarat bukan WNI. Terus tidak mempunyai penghasilan lain selain dari itu ya, perwakilan diplomatik itu ya. Terus negara lain juga harus melakukan hal yang sama terhadap diplomat kita misalnya, konsulat kita, ya gitu. Syarat 3 itu harus terpenuhi, maka dia adalah bukan subjek pajak. Ternyata ada juga ya yang bukan subjek pajak. Bukan yang bukan subjek pajak. Jadi nggak punya penghasilan lain ya, dia hanya dari diplomat atau konsultan atau yang diperbantukan itu dan negara itu saling resiprokal ya. Jadi melakukan timbal balik, melakukan hal yang sama. Kemudian yang ketiga itu adalah organisasi internasional. Contohnya kayak apa? Ya, UNICEF gitu ya. Itu bukan subjek ya Pak? Ya, dengan syarat Indonesia juga menjadi bagian dari anggota organisasi tersebut. Gitu. Kalau Indonesianya nggak ada ya berarti nggak. Ya, kalau Indonesia nggak ada berarti subjek. Gitu. Dan juga
asalkan dia tidak melakukan usaha kegiatan yang lain. Nggak boleh merangkap gitu Merangkap, ya. UNICEF itu merangkap jualan gitu ya. Nggak bisa ya berarti. Organisasi internasional tok gitu ya. Iya, yang nggak boleh. Oke. Itu yang ketiga. Yang terakhir adalah pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional dengan syarat bukan BNI dan tidak punya penghasilan lain. Berarti organisasi internasional termasuk pejabat-pejabatnya juga gitu ya. Ketika dia bukan BNI dan nggak punya penghasilan lain dari organisasi internasional itu, maka dia termasuk bukan subjek pajak. Oke, kawan pajak sepertinya sudah clear ya. Kita dari tadi subjek bukan gitu ya. Luar negeri, dalam negeri, dan gitu. seterusnya. Semoga podcast ini memang tujuan awal kita kan memang seperti itu ya. Kita ingin menginformasikan kepada kawan pajak agar tahu dulu nih mana yang termasuk subjek pajak atau bukan gitu. Karena kan ini nanti kita akan bahas lebih lanjut terkait dengan PPh ini. Jadi sekali lagi konsepnya PPh memang pajak subjektif ya, makanya itu penting untuk kita bahas tentang subjek pajaknya dulu. Oke. Nah, gitu ya. Jadi kan pajak mungkin sebagai closing ya. Kita udah berapa lama sih? Udah sekitar 40 menit kali ya. Oh, lumayan ya. Lumayan ya. Ya kira-kira mungkin sudah setengah jam kita berbincang-bincang memberikan informasi yang mudah-mudahan bermanfaat jadi bagi wajib pajak ya, bagi kawan pajak semua. Jadi podcast ini insya Allah akan secara seri secara urut kita akan kupas aturan-aturan di Undang-Undang PPh. Berarti spill sedikit ya. Mungkin selanjutnya berarti bahas setelah subjek objek gitu ya. Jadi nanti di episode berikutnya objek pajak. Objek pajak. Jadi memang kalau ini tentu sangat penting. Jadi jangan lupa subscribe ya. Subscribe, like, comment, and share. Gitu ya ke teman-teman yang membutuhkan informasi terkait subjek pajak. Pajak. Agar nanti ketika mengikuti yang selanjutnya udah pinter ya Pak ya. Udah tahu subjeknya, nanti tinggal objeknya. Gitu. Dan seterusnya nanti cara membayarnya dan bukan cara membayar, maksudnya apa saja transaksinya yang termasuk gitu ya, pajak penghasilan. Bagaimana cara menghitungnya dan seterusnya mungkin di seri-seri berikutnya. Oke, berarti akan semakin seru kayaknya ya Pak ya. Berarti harus tetap kawan pajak terus menyaksikan seri pajak penghasilan ya di tahun 2024 ini. Makasih nih Pak Susanto udah meluangkan waktunya. Mungkin ada statement yang mau disampaikan. Sebagai closing, kan pajak semua tentu pembangunan itu tidak boleh berhenti. Ya kalau berhenti ya nggak maju. Pembangunan tidak boleh berhenti. Jembatan putus gitu ya Pak. Setengah kalau bangun rumah terus berhenti kan kalau Indonesia ini kalau bangun jalan, bangun segala macam pembangunan berhenti ya jadi nggak akan maju, kita akan sangat tertinggal dengan negara lain yang tidak berhenti membangun ya kan gitu. Nah tapi pembangunan itu tentu perlu dana dana itu dari pajak. Jadi Bapak Ibu kawan pajak semua, pajak adalah sangat penting, maka ini penting sekali siapapun itu ketika dia adalah sebagai subjek pajak dan nanti ketika dapat memperoleh penghasilan atau menerima penghasilan dia akan harus membayar pajak untuk pembangunan. Ikut berkontribusi aktif ya Pak. Ya, jadi dan pembangunan itu butuh APBN yang sehat. Ya. Jadi kita dulu pernah dihantam dengan COVID ya, APBN kita tentu mengalami kontraksi dan seterusnya. Kita tentu semacam kelabakan lah, kita terseok-seok untuk menjadi lebih maju, tapi alhamdulillah itu sudah berakhir dan mudah-mudahan dengan berakhirnya COVID itu kita menjadi akselerasi pembangunan itu menjadi semakin cepat dan dengan pajak yang kuat maka APBN akan sehat dan Indonesia akan maju. Terima kasih Pak Susanto atas closing statementnya yang begitu menggugah. Sip. Oke kawan pajak, sampai jumpa di podcast episode selanjutnya. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pajak buat APBN sehat.